Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marbia. Saya dari kelompok 6. Untuk video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang teori keagenan. Yang pertama-tama itu pengertian teori keagenan. Teori keagenan atau teori agensi merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini, pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan agensi teori atau teori keagenan. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham dengan pemilik saham dan manajemen dengan manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Salah satu hipotesis dalam teori keagenan ini adalah bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisir berbagai biaya keagenan atau cost agency. Menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 mendefinisikan cost agency sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hipotesis ini tidak sama artinya dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa manajemen mencoba memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen diasumsikan akan lebih memilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan tujuannya, memaksimalkan kepentingannya, bukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Anthony dan Govindarajan pada tahun 2005, teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi dari kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Sedangkan menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan atau teori agensi merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dilakukan selama ini. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang atau prinsipal, yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang atau agen, yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut nexus of contract. Teori keagenan atau teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau peningkatan investasi di perusahaan, sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha untuk
memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang semaksimal mungkin dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Nah, sedangkan agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus atau insentif atau remunisasi yang memadai. Nah, prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, harga saham, dan dividen, maka agen dianggap berhasil atau memiliki kinerja yang baik, sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya, agen pun memenuhi tuntutan prinsipal agar mendapat kompensasi yang tinggi, sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai, maka agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah permainan tersebut bisa atas prakarsa dari prinsipal maupun inisiatif agen sendiri. Maka terjadilah kreatif accounting yang menyalahi aturan. Nah, misalnya piutang yang tidak mungkin tertagih, yang tidak dihapuskan, dan pengakuan penjualan yang tidak semestinya, yang berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam neraca yang mempercantik laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Atau bisa juga dengan melakukan smoothing income atau membagi keuntungan ke periode lain agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya perusahaan mengalami kerugian atau laba turun. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Jadi pada kesempatan ini materi yang akan saya bahas adalah konsep teori keagengan. Di mana dalam konsep teori keagengan ini itu merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada hubungan antara prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham dalam sebuah perusahaan atau entitas-entitas lainnya, sedangkan manajemen itu adalah sebagai agen. Jadi secara konsep terkait tentang teori keagengan ini itu mendasarkan pada hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal itu adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan, sedangkan agen itu adalah manajer. Jadi dalam teori keagengan ini, prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atau menjalankan sebuah roda perusahaan atas nama prinsipal. Sedangkan agen merupakan orang yang menjalankan sebuah kewajiban atau mandat daripada prinsipal. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dimandatkannya dari prinsipal kepadanya. Dalam aplikasi agen teori dapat terwujud dalam kontrak kerja yang mengatur antara proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dengan tetap memperhitungkan kewajiban secara keduanya. Kontrak ini meliputi hak dan kewajiban antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal itu bertanggung jawab atas keselamatan kerja agen,
Kemudian agen itu bertanggung jawab kepada prinsipal atas semua mandat-mandat yang diberikan untuk menjalankan sebuah perusahaan. Jadi agen ini memberikan semua informasi-informasi yang terkait sebuah perusahaan kepada prinsipal. Menurut Ensimen 1989, teori keagengan diasumsikan ada 3 buah asumsi, yaitu yang pertama asumsi terkait tentang sifat manusia, di mana asumsi ini menyatakan bahwa sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk meningkat, untuk mementingkan diri mereka sendiri. Kemudian asumsi yang kedua yaitu asumsi terkait tentang keorganisasian, di mana dalam asumsi ini itu terkait tentang operasional perusahaan, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan asimetri terhadap informasi antara prinsipal dan agen. Kemudian asumsi yang ketiga adalah asumsi terkait tentang informasi, di mana asumsi ini itu adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang atau kondisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi terkait tentang asumsi tentang informasi ini, bahwasanya informasi yang diberikan kepada prinsipal itu benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi pada sebuah perusahaan. Kemudian adanya prinsip, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang, namun saling membutuhkan ini. Mau tidak mau dalam prakteknya antara satu sama lain, apabila agen melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan. Sedang di lain pihak, prinsipal selaku pemilik modal atau pemegang saham dalam perusahaan itu bertindak semaunya atau sewenang-wenangnya karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tidak terbatas. Maka kemudian biasa terjadi pertentangan yang semakin tajam antara prinsipal dan agen, yang kemudian akhirnya merugikan antara kedua belah pihak tersebut. Jadi mungkin itulah yang bisa saya paparkan terkait dengan teori keagengan. Semoga bermanfaat, terkhusus kepada kami sebagai penyaji. Jadi demikian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agensi, teori dalam praktik akuntansi dan aplikasinya pada pengelolaan. Teori keagenan memberikan peranan penting bagi akuntansi, terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan akuntansi, di mana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Inilah yang membuat akuntansi nilai umpan balik.
selain nilai prediktifnya, di mana nilai umpan balik menjelaskan bahwa informasi juga mempunyai peran penting dalam menguatkan atau mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Adapun untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengkoordinasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang semestinya, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu resiko yang dipakai agen berkaitan dengan imbalan jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Itulah tadi penjelasan dari materi agensi, teori dalam praktik akuntansi, dan aplikasinya pada pengelolaan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, kelas akuntansi ANIM channel 2705, NIM channel 217305. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Baik, saya akan memaparkan materi kami, yaitu teori akuntansi mengenai agen, teori dalam praktik akuntansi, dan aplikasi pada pengelolaan perusahaan. Teori keagenan memberikan peran penting bagi akuntansi, terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian. Yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Dan adapun contoh lain, agen teori sebenarnya juga dapat dipahami dalam lingkungan kemahasiswaan. Dan adapun dijelaskan dalam Jensen dan McLean pada tahun 1976 dan Jensen pada tahun 1986. Weston dan Blickham pada tahun 1904 bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam dua bentuk hubungan, yaitu yang pertama pemegang saham dan manajer pemegang saham dan manajer, kedua antara pemegang saham dan kreditur. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, hanya kepada Tuhan kita bersyukur, dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa bersalawat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Galib dari kelompok 6 mata kuliah teori akuntansi kembali akan menjelaskan mengenai materi yaitu teori keagenan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submateri dari teori keagenan, yaitu mengenai masalah keagenan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, masalah keagenan atau agency problem adalah kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen. Agen bertindak atas kepentingan prinsipal. Dalam kasus perusahaan, kita dapat mengambil contoh hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agen. Dalam hubungan keagenan, seorang agen melakukan tugas atas nama prinsipal. Kemudian, mereka biasanya dilibatkan oleh prinsipal
karena dipandang mampu dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan ekspektasi prinsipal atau pemegang saham. Dalam kasus perusahaan, permasalahan mungkin muncul karena agen bertindak tidak demi kepentingan pemilik saham atau berbanding terbalik dari keinginan dari prinsipal. Padahal seharusnya menurut teorinya, manajemen seharusnya membuat keputusan yang akan memaksimalkan atau menambah kekayaan dari pemegang saham. Meskipun manajer memiliki kepentingan terbaik untuk memaksimalkan kekayaan sendiri. Nah, dari permasalahan tersebut, adapun sumbernya atau penyebab dari permasalahan itu muncul, itu masalah keagenan berakar dari masalah insentif dan keleluasaan dalam penyelesaian tugas. Seorang agen mungkin termotivasi untuk bertindak dengan cara yang tidak menguntungkan prinsipal jika agen tersebut memiliki peluang untuk melakukannya. Misalnya, manajemen dapat memanipulasi laporan laba rugi demi mempertahankan bonus tahunan yang diperoleh. Jika misalnya tidak ada pengawasan, maka manajemen dapat dengan mudah melakukan hal tersebut. Kita ambil contoh yang sederhananya. Itu seorang montir akan merekomendasikan beberapa perbaikan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, dan dengan begitu ia dapat menghasilkan uang 2 kali lebih banyak. Adanya insentif atau 2 kali lipat bayaran ini menyebabkan timbulnya masalah keagenan. Nah, bagaimana kemudian caranya meminimalisir risiko terkait dengan masalah keagenan ini? Meskipun mustahil kita untuk menghilangkan 100% dari masalah keagenan ini, namun kita dapat meminimalisirnya itu dengan cara prinsipal dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimal risiko. Hubungan prinsipal dengan agen dapat diatur dan seringkali berdasarkan kontrak. Kemudian prinsipal juga dapat meminimalkan munculnya masalah keagenan dengan memberi insentif kepada agen untuk bertindak lebih sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Nah, misalnya memberikan kompensasi berbasis kinerja, ancaman pemecatan, atau ancaman pengambil alihan. Dengan begitu, manajemen dapat termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan terbaik si agen atau dalam kepentingan terbaik prinsipal atau pemegang saham. Nah, prinsipal juga dapat mengubah struktur kompensasi agen. Misalnya pembayaran kompensasi tidak berdasarkan kerja, tetapi berdasarkan penyelesaian proyek. Dengan demikian, ada sedikit insentif untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kaitan tentang materi teori keagenan, lebih tepatnya pada pembahasan tentang masalah keagenan itu sendiri. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmalia. Saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi masalah keagenan. Ada 2 posisi kunci untuk menghadapi konflik-konflik agensi pemegang saham dan manajer. Pada keadaan ekstrim, manajer perusahaan bertindak sepenuhnya berdasarkan perubahan harga saham. Dalam hal ini, biaya agen akan rendah, karena manajer memiliki insentif besar untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal tersebut tentu akan sangat sulit. Oleh karena itu, dalam keadaan tersebut, menyewa manajer berbakat di bawah ikatan kontrak
karena pendapatan perusahaan akan dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi yang tidak berada di bawah kendali manajerial. Sebagian besar perusahaan publik kini memberlakukan kinerja saham, di mana saham yang diberikan kepada eksekutif berdasarkan kinerja seperti yang didefinisikan oleh tindakan keuangan seperti laba per saham, imbal hasil aset, imbal hasil ekuitas, dan perubahan harga saham. Jika kinerja perusahaan berada di atas target kinerja, manajer perusahaan mendapatkan lebih banyak saham. Jika kinerja di bawah target, mereka menerima lebih sedikit dari 100% saham. Dalam rangka memotivasi para manajer dan pegang saham agar berperilaku dalam sikap yang memajukan tujuan perusahaan, Purchase dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi, yaitu penilaian terhadap kinerja manajer dibuat dengan kontrak yang jelas, sehingga memotivasi agen bekerja dengan kepentingan jangka terbaik. Prinsipal memberikan pilihan rencana insentif jangka pendek dan jangka panjang, dan agen diberikan keleluasan dengan batasan yang menguntungkan kepentingan untuk pemegang saham. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau masalah keagenan, maka ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, penyusunan yang standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi baik untuk jabatan fungsional maupun struktural. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Akuntabilitas dan transparansi setiap proses bisnis dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat diketahui dari setiap pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membahas mengenai beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan keagenan. Menurut Bethala et al. Pada tahun 1994, yang pertama yaitu meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kemudian kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial atau insider ownership dapat digunakan untuk mengurangi agen cost yang berpotensi timbul karena dengan memiliki saham perusahaan yang diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Kemudian kedua yaitu meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih. Dengan meningkatkan rasio dari dividen terhadap laba bersih akan mengurangi konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber pendanaan melalui utang. Adanya utang akan dapat mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajer karena perusahaan harus melakukan pembayaran atas bunga dan pokok pinjaman secara periodik serta mematuhi ketentuan pada perjanjian yang telah ditetapkan tersebut dari awal. Kemudian yang keempat, kepemilikan saham oleh institusi. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja seorang manajer. Sedangkan dalam penelitian Mas Dufi pada tahun 2005 dikemukakan beberapa cara dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan yaitu yang pertama, dengan meningkatkan insider ownership, yaitu perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Kemudian yang kedua, dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan
melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dapat struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Tetapi perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan pembayaran beban bunga secara periodik. Kemudian yang ketiga yaitu institusional investor sebagai monitoring, menyatakan bahwa bentuk distribusi saham dari luar atau outside shareholder, yaitu institusional atau agen institusional investor dan shareholder dispersion, dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas atau agen cost. Kemudian dari Arifin tahun 2005 menambahkan mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik keagenan. Yang pertama yaitu kepemilikan terkonsentrasi. Di sini mekanisme pengawasan ini agak mirip dengan mekanisme kepemilikan institusional. Kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika untuk mencapai kontrol dominasi atau mayoritas dibutuhkan penggabungan lebih sedikit investor. Jika kontrol dipegang oleh sedikit investor, maka akan semakin mudah kontrol tersebut dijalankan. Kemudian nomor 2, pasar manajer. Menurut Arifin tahun 2005 meyakinkan bahwa masalah keagenan akan berkurang dengan sendirinya karena akan dicatat kerjanya oleh pasar manajer baik yang ada dalam perusahaan sendiri maupun berasal dari perusahaan luar. Kemudian lapisan manajer atas akan digantikan oleh manajer lapisan bawahnya jika kinerjanya kurang memuaskan dalam melaksanakan sebuah kinerjanya tersebut. Mungkin itulah dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.